Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang besaran pokok. Nah, untuk kali ini kita hanya akan membahas tentang besaran pokok saja ya. Apa sih besaran pokok itu? Ada berapa dan apa saja? Oke, langsung saja ya. Macam-macam besaran pokok. Di sini untuk memudahkan kalian dalam memahami besaran pokok, saya akan memberi sebuah singkatan yang bisa membantu kalian untuk mudah mengingat. Apa singkatan itu? Ini dia. Jiwa SMP. Ya, jadi kalau ada pertanyaan apa itu besaran pokok? Ingat-ingat aja, jiwa SMP. Kok jiwa SMP? Ya, jiwa SMP ini adalah sebuah singkatan yang berasal dari kata J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P panjang. Nah, kita akan membahas satu-satu macam-macam besaran pokok itu. Nah, di sini sebelumnya akan saya buat dulu nama besaran, lalu simbol dari besaran itu, satuan, simbol dari satuan, dan alat ukur. Nah, jadi kalian harus memahami tentang besaran pokok, simbolnya apa, satuannya apa, beserta alat ukur yang digunakan apa. Oke, yang pertama, tadi kita ingat-ingat ya, jiwa SMP. Jadi kita tulis dulu jiwa SMP-nya di sini. J I W A S M P. Oke. Sambil nulis, sambil diingat-ingat. J dari kata jumlah zat. Oke. I intensitas cahaya. W dari kata waktu. Oke. A dari kata arus listrik. Nah, dalam hal ini arus listrik sama kuat arus listrik itu sama ya. S suhu, M dari kata massa, dan P panjang. Oke, jadi besaran pokok itu ada 7 yang kita singkat dengan jiwa SMP. Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Nah, sekarang kita tulis juga simbol dari besaran pokok itu. Oke, di sini kalian harus paham dulu bahwa sebenarnya simbol-simbol yang ada di fisika itu diambil dari huruf depan bahasa Inggrisnya. Ya, contoh dari 7 ini, pasti yang sudah pada paham itu bahasa Inggrisnya panjang kan? Oke, bahasa Inggrisnya panjang apa? Oke, long kan? Huruf depannya apa? L, oke. Maka simbol dari panjang adalah L yang diambil dari kata long. Yang kedua, massa. Coba bahasa Inggrisnya massa apa? Ya, bahasa Inggrisnya massa adalah mass. M-A-S-S, tulisannya cukup kayak gitu. Jadi huruf depannya apa? Iya, M. Nah, dalam hal ini simbol dari massa itu M-nya M kecil ya, bukan M kapital. Kemudian yang ketiga, suhu. Nah, kalau ini juga pasti sudah pada tahu bahasa Inggrisnya suhu. Iya, bahasa Inggrisnya suhu adalah temperatur. Jadi, simbolnya suhu adalah T besar. Nah,
Jadi simbol-simbol ini diambil dari huruf depan bahasa Inggrisnya. Jumlah zat. Nah, ini kalau di matematika, simbol jumlah itu sama kok kayak di sini. Jadi kita simbolkan dengan N. N-nya N kecil ya. Intensitas cahaya dari kata intensity. Nah, jadi simbolnya I besar. Kemudian waktu. Nah, ini waktu. Waktu itu kan time ya bahasa Inggrisnya. Berarti T huruf depannya. Dan arus listrik itu I kecil. Jadi hati-hati di sini intensitas cahaya itu I besar, sedangkan arus listrik itu I kecil. Oke ya. Selanjutnya satuan. Nah, di sini satuan yang kita gunakan adalah satuan SI. Nah, satuan SI-nya apa saja? Oke. Kita lanjut. Satuan untuk jumlah zat adalah mol. Sedangkan intensitas cahaya adalah kandela. Tulisannya candela ya. Yang ketiga, waktu. Waktu kan ada detik, ada menit, ada jam, ya kan? Tapi di sini kita gunakan yang paling kecil, berarti detik. Nah, detik itu nama lainnya second, atau kita nulisnya second. Yang keempat, arus listrik. Nah, arus listrik itu memiliki satuan ampere. Tulisannya ampere ya. Yang kelima, suhu. Nah, hati-hati nih, karena biasanya banyak yang keliru. Suhu, kalau satuan SI, kita gunakan Kelvin, bukan Celcius ya. Jadi, Celcius itu memang satuan suhu yang sering digunakan. Tapi untuk satuan SI-nya adalah Kelvin. Oke, lanjut. Yang keenam, massa. Kita kalau nimbang, nah itu kan biasanya kita pakai satuan kilogram untuk SI-nya ya. Yang terakhir panjang. Misal kita ngukur panjang meja. Wah, panjang meja ini kayaknya kurang lebih 2 meter. Nah, meter. Jadi meter itu satuan SI-nya. Ya. Nah, sekarang simbol-simbolnya apa saja sih dari satuan itu? Oke, untuk simbol dari yang pertama ya, jumlah zat, satuannya mol. Mol itu simbolnya apa? Biasanya simbol itu juga diambil dari huruf depannya. Tapi tidak selalu ya. Jadi seperti ini, jumlah zat, mole ya tulisannya. Tapi untuk simbol kita nulisnya mol. Sedangkan intensitas cahaya, kandela, kita singkat dengan CD. Ya. Yang ketiga, waktu, second. Kita singkat dengan huruf S saja. 4. Arus listrik, ampere. Kita singkat dengan huruf A besar. Yang kelima, suhu, Kelvin. Kita juga ambil huruf depannya saja, K besar atau K kapital ya. Yang keenam, massa. Nah, ini pasti sudah pada nggak asing, sudah pada paham bahwa kilogram itu disingkat dengan kg. Oke. Selanjutnya panjang, meter. Disingkat dengan m saja, ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang alat ukur dari besaran tersebut. Oke, jadi yang pertama untuk jumlah zat. Nah, di sini diingat-ingat bahwa jumlah zat itu tidak memiliki alat ukur. Jadi kita coret. Oke. Yang kedua, intensitas cahaya. Nah, bahasa Inggrisnya cahaya apa? Light kan? Oke. Light bahasa Inggrisnya cahaya. Tinggal tambahin aja meter. Light meter. Yang ketiga, waktu. Nah, ini kita kalau misalnya mau ngukur waktu, kita pakai apa sih? Pakai jam. Oke, boleh pakai jam. Padahal jam itu kan banyak ya jenisnya. Ada jam tangan, ada jam dinding, ada jam pasir, ada jam matahari. Pokoknya semua jam itu boleh. Atau nama lainnya jam, arloji juga boleh. Ya, jadi jam atau arloji boleh. Nah, ada juga yang menggunakan stopwatch.
Jadi stopwatch ini biasanya digunakan pada saat kalian olahraga ya. Jadi untuk mengukur waktu yang ditempuh pada saat kalian lari misalnya. Itu stopwatch. Yang keempat, arus listrik. Dia punya satuan ampere, alat ukurnya apa? Alat ukurnya namanya hampir mirip dengan satuannya. Ampere juga. Tinggal di belakangnya tambahi meter. Oke. Selanjutnya suhu. Nah ini, pasti juga sudah pada paham. Kalau kita mau mengukur suhu badan, atau suhu ruangan, itu kita menggunakan alat yang namanya termometer. Oke. Selanjutnya massa. Kita kalau beli telur, beli buah gitu kan, beli emas, itu kan ditimbang kan. Itu menggunakan apa? Nama alatnya. Nah, itu juga sudah pada paham kan pastinya? Iya, namanya neraca. Neraca itu nama lain dari timbangan. Oke. Yang terakhir, panjang. Kita kalau mau mengukur panjang suatu benda, misal panjang meja atau panjang papan tulis. Nah, hitung panjangnya kita bisa pakai alat apa? Iya, ini juga pasti sudah pada paham. Boleh pakai penggaris. Nah, penggaris ini punya nama lain ya, mistar. Terus kalau misalnya kita mau mengukur ketebalan atau mengukur diameter kelereng, kan nggak mungkin kan kita ngukur diameter kelereng itu menggunakan penggaris. Jadi nggak bisa ya. Jadi ada alatnya sendiri. Terus misal kita mau mengukur tebal satu lembar kertas. Tebal loh ya, bukan panjang loh. Jadi kalau kita mau mengukur tebal kertas, ini juga nggak bisa kalau kita menggunakan penggaris. Karena sebenarnya ada alatnya sendiri. Apa itu? Nah, kalau untuk mengukur diameter, ya lingkarannya, misal diameter kelereng atau diameter cincin, kita bisa menggunakan jangka sorong. Oke. Sedangkan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis, contohnya tadi tebal selembar kertas atau tebal selembar kain atau bisa juga tebal sehelai rambut. Tebal ya, bukan panjang. Jadi kita bisa menggunakan alat lain yang jelas bukan penggaris. Nama alatnya apa? Ada yang tahu? Ya, nama alatnya adalah micrometer screw. Oke, itu dia. Jadi, hanya ini. Macam-macam besaran pokok beserta satuan dan alat ukurnya. Di sini saya harap kalian sudah memahami, tinggal diingat-ingat lagi. Dan ketika menghadapi suatu soal, kalian sudah tidak bingung lagi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.